Oke, kita langsung masuk ke inti cerita dari cuplikan episode 114 Beri Cinta Waktu. Siapkan hati kalian karena episode ini benar-benar mengaduk emosi. Cerita kita bermula dengan suasana yang cukup intens antara Pak Cahyadi dan Herlina. Terlihat jelas Herlina sedang melancarkan aksinya, berusaha keras menghasut pikiran Pak Cahyadi. Dengan kata-kata manis namun berbisa, dia mencoba menggoyahkan kepercayaan Cahyadi terhadap Trian. Namun, penonton boleh lega, karena Pak Cahyadi ini adalah sosok yang cerdas dan memiliki intuisi ayah yang tajam. Dia tidak mudah termakan omongan Herlina. Cahyadi sangat yakin, apa yang menimpa Trian saat ini bukanlah kesalahan putranya, melainkan sebuah pengkhianatan. Cahyadi percaya, ada seseorang di luar sana yang sengaja menjebak Trian. Melihat keyakinan Cahyadi, Herlina mulai panik. Dia bertanya dengan nada memancing, tapi emang udah ada bukti kalau Trian dikhianati? Di balik pertanyaan itu tersimpan rasa ketar-ketir kalau-kalau Cahyadi sudah mencium kebusukan yang sebenarnya. Bahkan Herlina melempar fitnah bahwa mungkin saja Trian mengambil uang perusahaan demi membahagiakan istrinya. Mendengar itu, Cahyadi langsung menepisnya. Dia tahu betul siapa Trian. Meskipun Trian sangat mencintai Adila, Trian jauh lebih menghormati almarhumah mamahnya. Nirwana adalah peninggalan sang mama, dan Trian tidak akan mengkhianati itu demi uang. Sambil tersenyum tenang, Cahyadi berkata, Trian itu memang nakal, suka iseng, tapi soal duit dia tidak seburuk itu. Wajah Herlina langsung berubah masam, geram karena hasutannya gagal total, meski akhirnya dia terpaksa bersandiwara menyetujui ucapan Cahyadi dengan senyum palsu. Suasana kemudian berpindah, membawa kita melihat Trian yang baru saja pulang bersama Adila. Namun, kepulangan ini tidak disambut dengan kehangatan. Adila terlihat sangat geram, wajahnya ditekuk memancarkan kekecewaan yang mendalam. Bagaimana tidak? Trian lagi-lagi bertindak gegabah, pergi sendiri tanpa kabar, main rahasia-rahasiaan, dan ujung-ujungnya pulang dalam kondisi terluka. Adila tidak hanya marah, dia khawatir setengah mati. Di sini Trian berusaha mencairkan suasana, mencoba meluluhkan hati istrinya yang sedang membatu. Namun Adila masih enggan bicara. Dalam hati Adila, dia kesal karena Trian tidak jujur. Adila tahu suaminya pasti punya rencana bersama Bimo. Tapi kenapa Adila tidak dilibatkan? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ketika Trian beralasan bahwa semua itu dia lakukan demi melindungi dan menjaga Adila, alasan itu justru menjadi bumerang. Adila tidak terima. Bukankah mereka sudah berjanji untuk menghadapi semuanya bersama-sama? Dengan mata berkaca-kaca menahan amarah, Adila bertanya, "Terus kamu sendiri, siapa yang akan menolong kamu?" Trian terdiam, bingung, dan hanya bisa menjawab bahwa dia akan menolong dirinya sendiri. Jawaban yang tentu saja tidak memuaskan hati Adila dan malah membuatnya semakin kesal. Ketegangan itu berlanjut hingga makan malam. Suasana di meja makan terasa begitu kaku dan dingin. Adila makan dalam diam, benar-benar menutup akses komunikasi. Di sebelahnya, Trian berusaha mati-matian membangun suasana. Dia mencoba menggoda Adila, memuji masakannya dengan ekspresi gemas. "Ih, makasih ya istriku, makanannya enak banget." Tapi usahanya sia-sia. Adila tetap cuek, dingin, seolah Trian tidak ada di sana. Trian pun jadi bingung harus dengan cara apa lagi mengambil hati istrinya. Puncaknya terjadi di kamar tidur. Saat mereka bersiap istirahat, Adila akhirnya menumpahkan segalanya. Ketika Trian dengan polosnya mengira Adila marah karena dia gagal melindungi diri sendiri, amarah Adila meledak. Dia duduk dan menatap suaminya tajam. "Kamu tahu nggak sih kalau kamu itu sangat berarti buat aku?" Ternyata, poin utamanya bukan soal Trian yang terluka, tapi soal Adila yang merasa tidak berguna. Adila merasa gagal sebagai istri. Dia melihat Trian selalu berkorban, selalu melindungi, sementara Adila merasa tidak bisa memberikan apa-apa. "Kapan giliranku membantu kamu, Trian?" Perasaan tidak berdaya inilah yang membuat Adila begitu emosional. Dia membentak Trian yang mencoba menyela, meminta suaminya untuk mendengarkan dulu semua unek-uneknya. Ini adalah momen di mana Adila meluapkan rasa frustrasi karena cinta yang begitu besar, namun merasa tak mampu berbuat banyak untuk orang yang dicintainya. Di tempat lain, di tengah kemelut rumah tangga Trian, ada sedikit angin segar dari rumah sakit. Rama terlihat sedang berbicara dengan Pak Samsul dan Budini. Rama mencoba menjadi penengah. Dia meminta Budini untuk ikhlas dan legowo menerima kebahagiaan Adila bersama Trian. Rama bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwa Trian adalah orang baik yang tulus mencintai Adila. Setidaknya ada satu orang yang membela Trian di hadapan Budini malam itu. Kembali ke kamar Trian dan Adila. Setelah menumpahkan semua isi hatinya, Adila berasa sedikit lega. Beban di dadanya sudah terangkat. Namun, dia tetap tidak bisa tidur. Melihat istrinya gelisah, Trian mulai bertingkah. Dia tidak membiarkan kesedihan berlarut-larut. Trian mulai bernyanyi.
bahkan mencoba nge-rap dengan gaya yang konyol dan lirik yang asal-asalan. Dia juga meledek Adila, imut seperti hamster. Awalnya Adila kaget, tapi perlahan pertahanannya runtuh. Dia tertawa melihat tingkah absurd suaminya. Ternyata itu memang tujuan Trian. Dia hanya ingin Adila tertawa, rileks dan bisa tidur, karena dia takut Adila sakit jika terus terjaga. Momen manis pun tercipta ketika Trian memijat punggung Adila. Tidak berhenti di situ, Trian mengambil guling, menyandarkan Adila, lalu memeluknya sambil menggoyangkan badan perlahan seolah sedang menimang bayi agar tertidur. Perlakuan yang begitu manja dan hangat ini akhirnya membuat Adila menyerah. Dia merasa nyaman, aman, dan akhirnya tertidur pulas dalam pelukan suaminya. Trian pun bisa bernapas lega dan ikut terlelap di samping wanita yang sangat dicintainya itu. Matahari pagi pun terbit, membawa suasana yang jauh lebih cerah. Adila bangun lebih dulu dan mendapati wajah Trian yang masih terlelap. Dia memandangi wajah Trian dengan penuh kekaguman. Jemarinya menyentuh alis tebal Trian, lalu bibirnya. Adila bergumam sendiri, membayangkan jika mereka punya anak nanti, pasti alisnya akan tebal seperti papanya. Namun Adila juga berharap anaknya tidak mewarisi sifat keras kepala Trian. Pusing banget kalau keras kepala kayak papanya, gumam Adila sambil tersenyum. Saat Adila sedang asik menyentuh bibir Trian, tiba-tiba, hap! Trian bangun dan berpura-pura hendak menggigit jari Adila. Adila terlonjak kaget. Ternyata Trian sudah bangun dari tadi dan mendengar semua harapan Adila tentang anak mereka. Trian pun menggoda Adila yang ingin punya anak ganteng sepertinya. Padahal Trian justru ingin punya anak perempuan cantik versi mini seperti Adila. Pagi itu diisi dengan canda tawa dan percakapan manis tentang masa depan keluarga kecil mereka. Trian yang makin gemas berusaha menarik Adila untuk bermanja-manja lagi. Padahal Adila sudah beralasan ingin mandi dan pergi ke tempat muti. Meski Adila coba menghindar dengan alasan telat kerja di hari libur, terlihat jelas betapa bahagianya mereka pagi itu. Namun, penonton sekalian, kebahagiaan ini sepertinya sedang diintai oleh bahaya. Di tempat terpisah, terlihat Aditya sedang bertemu dengan Nina. Suasana di antara mereka tampak serius dan gelap. Aditya meminta agar kejadian sebelumnya tidak bocor ke siapa-siapa. Dan yang paling membuat kita was-was adalah mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Aditya mengatakan pada Nina bahwa Trian memiliki satu titik lemah yang sangat fatal, yaitu istrinya yang cantik, Adila. Nina tampak mengerti dan sedang menunggu perintah selanjutnya. Mereka belum bergerak, tapi rencana sudah disusun. Jelas sekali bahwa target mereka berikutnya adalah Adila. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya dan khawatir, apakah Adila baik-baik saja? Dan mampukah Trian melindungi titik terlemah sekaligus harta paling berharganya itu dari rencana licik Aditya? Itulah gambaran lengkap alur cerita yang terjadi, dari ketegangan, air mata, hingga tawa bahagia, dan diakhiri dengan ancaman yang mengintai. Kita tunggu saja kelanjutannya di episode mendatang. Terima kasih sudah menyimak.